Kalian pernah denger nggak sih soal satu naskah kuno yang bisa loh mengubah total sejarah sebuah bangsa? Hari ini, yuk kita coba jadi detektif bareng-bareng menyelidiki sebuah artefak misterius yang udah bikin para ahli pusing selama puluhan tahun. Siapin deh kaca pembesar kalian. Oke, investigasi yang bagus itu butuh rencana kan? Nah, ini dia nih agenda kita. Kita mulai dari barang buktinya, terus kita selidiki tanda tangan misteriusnya, kita adu dua teori yang beda banget, dan terakhir kita sampai keputusan akhirnya. Langsung aja kita mulai ya. Oke, pertama-tama kenalin nih barang bukti utama kita, Naskah Undang-Undang Tanjung Tanah. Jangan terkecoh ya sama namanya yang kedengaran simpel, karena dokumen kuno inilah pusat dari semua misteri kita. Ini bukan sekedar dokumen tua loh, penemuannya itu benar-benar menggemparkan dunia sejarah. Kenapa? Soalnya naskah ini jadi bukti kalau jauh sebelum pengaruh Islam masuk, orang-orang Melayu kuno itu udah punya tradisi tulis yang canggih banget. Mereka bahkan bikin kertas sendiri dari kulit kayu, namanya daluang. Gila kan? Ini bukti peradaban yang maju banget pada masanya. Coba deh kita lihat jejak waktunya. Naskah ini dibuat sekitar abad ke-14, zaman kerajaan Dharmasraya. Tapi, dunia modern baru ngeh sama keberadaannya itu tahun 1941. Dan usianya baru benar-benar dipastiin lewat tes karbon di tahun 2000-an. Kebayang gak sih, harta karun sejarah ini ngumpat di depan mata kita selama lebih dari 600 tahun. Nah, karya sehebat ini pastilah ada yang nulis kan? Dan disinilah investigasi kita jadi makin seru. Kita bakal ngeliat satu-satunya petunjuk yang ditinggalin sama si penulis, sebuah tanda tangan yang misterius. Jadi, pertanyaannya kan simpel. Siapa sih yang nulis mahakarya ini? Anehnya ya, naskah ini tuh ngasih jawaban. Tapi bukannya bikin kasus selesai, jawabannya malah bikin perdebatan makin panas. Ini dia petunjuk kuncinya. Di halaman 29 ada tulisan Samasta Likitam Kuja Ali Dipati, yang artinya semua ini ditulis oleh Kuja Ali Dipati. Nah, kita dapat nama. Kasus selesai dong? Tunggu dulu. Ternyata enggak. Justru nama inilah yang jadi biang kerok perdebatannya. Nama Kuja Ali Dipati ini benar-benar kayak ngelempar bom di kalangan sejarawan. Langsung deh mereka pecah jadi dua kubu yang saling serang argumen. Pertanyaannya jadi, siapa sih orang ini sebenarnya? Orang asing atau orang lokal? Jadi masalah utamanya tuh gini, kita punya nama Kuaja Ali Depati, tapi kita nggak punya CV-nya. Nggak ada biodata, nggak ada catatan lain sama sekali. Kosong. Jadilah para detektif sejarah ini harus mecahin teka-teki cuma modal nama dan isi naskahnya doang. Dan inilah dua teori yang saling bertentangan itu. Teori yang pertama, Kuja Ali itu impor. Dia ahli dari luar. Mungkin dari Persia atau Tamil, yang dibayar sama kerajaan. Teori kedua, Kuja Ali itu produk lokal, jenius asli dari Kerinci, seorang pejabat yang paham banget daerahnya. Nah loh, mana yang benar? Oke, mari kita bedah satu-satu. Kita mulai dari teori pertama. Si penulis adalah seorang pendatang. Apa aja sih buktinya? Nah, argumen ini nih, terutama dari Profesor Uli Kozok, fokusnya ke nama. Kata Kuja, menurut dia, itu bukan nama lokal, kemungkinan dari Persia. Terus, nama Ali kan identik dengan Muslim. Nah, kalau kita lihat sejarahnya, waktu itu emang udah ada loh pemukiman orang-orang Tamil dan Persia di sana, jadi ya masuk akal juga kalau kerajaan nyawa juru tulis asing yang pinter kan? Tapi jangan langsung percaya, ceritanya belum selesai. Sekarang kita pindah ke teori kedua, dan argumennya ini kuat banget. Yuk kita lihat bukti-bukti yang nunjukin kalau Kuja Ali itu justru seorang jenius lokal. Nah, coba lihat deh ini. Bukti buat teori lokal ini datangnya keroyokan. Pertama, gelarnya. Depati itu gelar bangsawan lokal di Kerinci, bukan gelar dari pusat kerajaan. Kedua, cerita turun-temurun di Tanjung Tena juga bilang Kuja Ali itu tokoh mereka. Ketiga, yang paling keren, dialeknya. Di naskah itu ada keunikan bahasa yang persis sama kayak dialek sana. Sampai-sampai nama Kuja juga nongol di catatan kuno Kerinci lainnya. Lengkap banget kan? Tapi mungkin ya bukti yang paling nggak bisa dibantah itu ada di dalam teksnya sendiri. Naskah ini penuh sama kosakata yang spesifik banget buat kehidupan di sekitar Danau Kerinci. Ada kata biduk untuk perahu kecil, kajang untuk tikar, pukat, jala. Ini semua istilah sehari-hari orang sana. Coba deh pikir,
Mana mungkin orang asing bisa tahu dan pakai istilah-istilah sedetil ini di dalam dokumen hukum. Dan kalau kita ngomongin data, angkanya juga jelas banget. Pas para ahli bahasa membongkar naskah ini, mereka nemuin kalau hampir 70% lebih kosakatanya itu dialek Tanjung Tanah. Dan yang lebih gila lagi, banyak dari kata-kata itu masih dimengerti sama penduduk desa di sana sampai sekarang. Oke, para juri di rumah, kita udah dengar argumen dari kedua sisi kan? Semua barang bukti udah digelar. Sekarang, waktunya kita sampai ke putusan akhir. Kalau kita timbang-timbang, bukti dari sisi linguistik, sejarah, dan logika, semuanya itu berat banget ke satu sisi. Jadi kesimpulannya cukup jelas. Argumen yang bilang Kuja Ali itu seorang jenius lokal jauh lebih kuat. Dan ada satu argumen terakhir yang benar-benar ngelok kasus ini. Coba pikirin deh, kalau kita percaya dia orang asing, itu sama aja kita bilang kalau orang Melayu lokal zaman itu nggak bisa baca tulis secanggih itu. Padahal logikanya gini, buat apa sih sebuah masyarakat yang udah punya aksara sendiri, namanya aksara incung loh, malah nyawa orang luar buat nulisin hukum mereka sendiri. Nggak masuk akal kan? Nah, makanya penemuan ini penting banget. Membuktikan kalau Kuja Ali itu orang lokal. Itu artinya membuktikan kalau di Sumatera abad ke-14 udah ada budaya yang maju, melek huruf, dan paham hukum. Jadi dia itu bukan cuma juri tulis biasa. Dia ini kayak jendela kita untuk ngintip ke sebuah babak sejarah intelektual Nusantara yang keren banget, yang hampir aja kita lupakan. Oke, kasus Kunja Ali mungkin udah bisa kita tutup ya. Tapi ini malah bikin kita mikir. Kalau cuma satu naskah aja bisa mengubah cara kita lihat sejarah, kebayang nggak sih berapa banyak lagi cerita-cerita tersembunyi di luar sana yang masih nunggu untuk ditemukan? Makasih banyak ya udah ikutin investigasi kita kali ini.